Halo, jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan laporan perancangan bisnis arsitektur enterprise di PT ABC. Saya akan mengenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Angelia 68 2020 039. Selanjutnya ada Hanan Setiawan 68 2020 023. Selanjutnya ada Aryo Pramada 68 2020 024. Selanjutnya ada Nola Novita Setianingrum 68 2020 044, lalu ada Ronita Sekarwangi 68 2020 126. Pertama saya akan menjelaskan dulu profil PT ABC. Jadi PT ABC ini nama lengkapnya adalah PT ABC Presiden Indonesia. Jadi PT ABC Presiden Indonesia ini adalah perusahaan makanan dan minuman dari Indonesia yang berbasis di Jakarta yang merupakan perusahaan patungan antara ABC Holding dan Unit President Enterprise Corporation dari Taiwan. Perusahaan ini memproduksi minuman ringan dengan merek New Green New dan mie instan dengan merek mie ABC. Didirikan pada September 1991 dan pendirinya adalah Hussein Djojonegoro. Jadi selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi di PT ABC yang paling tinggi adalah Finance Controller. Di bawah Finance Controller ada Accounting Manager. Lalu di bawah Accounting Manager ada General Ledgers, Account Payable Supervisor. Lalu selanjutnya ada Account Payable Supervisor Raw Material Packaging. Nah, di bawah General Ledger itu ada General Ledger Staff, lalu ada Account Receivable. Lalu di bawah Account Payable Supervisor itu ada Account and Promotion, lalu General Affairs. Lalu di bawah Account Payable Supervisor Raw Material itu ada Raw Material Packaging Material Staff. Untuk job description-nya, yang pertama Finance Controller itu bertugas untuk menganalisa dan mengontrol kinerja keuangan, memastikan kinerja uang masuk dan keluar serta pencatatannya benar. Untuk Accounting Manager itu bertugas untuk memastikan bahwa kinerja pada pencatatan yang dilakukan sudah benar dan sudah sesuai dengan prosedur. Lalu ada General Ledger, itu bertugas untuk memastikan bahwa ketika tim accounting melakukan pencatatan pada sistem, itu bahwa sudah benar dan sesuai pada GL account dan cost center yang tepat. Lalu selanjutnya ada Account Payable. Ini bertugas untuk melakukan review atas pencatatan secara sistem yang telah dilakukan oleh para staf dari Account Payable. Perkenalkan, nama saya Hanan Setiawan, NIM 68 2020 023. Di sini saya ingin menjelaskan tentang arsitektur bisnis. Yang akan saya jelaskan adalah Porter's Value Chain Activity PT ABC. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Di dalam menjalankan aktivitas utama dibutuhkan beberapa hal, yaitu logistik ke dalam, yaitu pemilihan bahan baku, produksi. Yang kedua, proses produksi. Yang ketiga, logistik keluar, yaitu bahan jadi yang sudah dikemas. Yang keempat, pemasaran dan penjualan produk. Yang kelima, layanan konsumen dan keuangan. Dan untuk menjalankan aktivitas utama dibutuhkan beberapa aktivitas pendukung, seperti yang pertama, infrastruktur perusahaan, yaitu mesin produksi, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan produk baru. Dan yang keempat, pembelian. Proses bisnis di PT ABC memiliki beberapa stakeholder. Berikut stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap proses bisnis utama dan pendukung, yaitu pertama, perusahaan yang memiliki beberapa struktur, yaitu Finance Controller, Accounting Manager, General Ledger Team, dan Account Payable. Dan kedua, di luar perusahaan, yaitu masyarakat, konsumen, investor, dan pemasok. Perkenalkan, nama saya Nola Novita Setianingrum, NIM 68 2020 044. Arsitektur Sistem Informasi. Arsitektur Sistem Informasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, arsitektur data, yang di dalamnya terdapat data divisi, data pegawai,
berupa data diri, gaji, cuti, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Untuk pengajuan UM, jika diterima, akan direalisasikan dan dimasukkan ke dalam anggaran di sistem akuntansi perusahaan. Sistem akuntansi perusahaan tidak hanya mengelola anggaran, namun juga penagihan dan pembayaran. Penagihan kepada customer sesuai PO kontrak antara perusahaan dan customer dengan tanda bukti invoice. Pembayaran sesuai tanda bukti faktur dan kontrak supply kepada pemasok. Yang kedua, arsitektur aplikasi. Dari analisa yang kami lakukan, arsitektur aplikasi PT ABC sebagai berikut. Aplikasi upgrade, analisa dan akuntansi keuangan, bagian keuangan, pajak dan jam sostek, bagian HRD, karyawan, bagian karyawan, hiring dan rekrutmen, bagian HRD, informasi kontrak karyawan, bagian HRD, laporan operasional, bagian HRD, desain produk, bagian desain, pemasaran dan penjualan produk, bagian marketing, pengadaan dan permintaan barang, bagian logistik, jadwal produksi untuk bagian produksi, monitoring produksi untuk bagian produksi, informasi dan layanan pelanggan untuk bagian customer service. Aplikasi baru yang kami sarankan untuk perusahaan PT ABC sebagai berikut. Yang pertama, ABC Commerce, ialah aplikasi pelanggan untuk membeli produk-produk ABC. Yang kedua, Auto Access, aplikasi yang hanya digunakan oleh bagian TI untuk mengakses seluruh informasi perusahaan dan jika ada permasalahan atau error di bagian lain akan segera ditangani oleh bagian TI. Yang ketiga, ABC Recycle, digunakan pelanggan untuk menghubungi pihak perusahaan bila pelanggan memiliki botol atau kemasan bekas produk ABC, yang nantinya botol atau kemasan tersebut akan didaur ulang oleh perusahaan dan untuk realisasinya memerlukan pertimbangan. Arsitektur aplikasi dapat diaplikasikan berdasar pada pertama, mempercepat proses administrasi perusahaan, kedua, mempercepat pertukaran informasi antara karyawan dan atasan serta pelanggan dengan perusahaan. Dan yang ketiga, menindaklanjuti setiap pengajuan yang dilakukan karyawan terkait cuti, izin, absensi, dan pembuatan kontrak baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur teknologi. Di sini kami mengambil topologi. Yang pertama ada topologi fisikal. Jadi di PT ABC ini penjelasan topologinya adalah access switch yang digunakan merupakan unmanaged bell layer atau bell layer 2 switch on case soul. Dan yang kedua ada cross switch. Ini sudah menggunakan manageable layer 2 switch dan Cisco Class 2960. Lalu ada router system, itu menggunakan Keys Counter 3660. Lalu ada tarikan kabel antar gedung, itu sudah menggunakan fiber optic atau FO melalui converter UTP to VO. Lalu ini untuk topologi logikalnya hampir sama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roinita Skarwangi dengan NIM 68202126. Saya akan menjelaskan analisa kesenjangan PT ABC Presiden Indonesia. Dari data yang sudah kami analisa, bahwa saat ini PT ABC Presiden Indonesia merupakan perusahaan yang menggunakan teknologi canggih, yaitu menggunakan teknologi PET Aseptic Cold Filling Technology, yang merupakan sebuah teknologi untuk memastikan bahwa produk memberikan dan mempertahankan kualitas rasa dan aromanya yang terbaik. Proses bisnis di PT ABC Presiden Indonesia menggunakan mesin dan bantuan teknologi canggih dalam membuat produk. PT ABC Presiden Indonesia memproduksi minuman kemasan dan makanan seperti mie instan, dan kami menyarankan dan mengajukan aplikasi bernama ABC Commerce yang dapat mempermudah dan memperluas pemasaran produk, auto akses untuk melihat semua informasi yang ada, dan ABC Recycle untuk menghubungi perusahaan jika pelanggan memiliki botol atau kemasan bekas yang nantinya botol atau kemasan tersebut akan didaur ulang oleh perusahaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aryo Permada dengan NIM 6820202024. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana implementasi
dari beberapa aplikasi dari perusahaan PT ABC. Nah, di PT ABC memiliki beberapa aplikasi seperti analisis dan akuntansi, pajak dan jam sostek, dan lain-lain. Nah, sementara itu kami sudah mengusulkan 3 aplikasi baru yang akan digunakan di PT ABC. Yang pertama, ABC Commerce adalah aplikasi pembelian online khusus produk PT ABC, dan yang kedua Auto Access, di mana aplikasi ini digunakan di bagian TI, yang dimana dalam seluruh data perusahaan yang berbasis teknologi, sehingga dapat mengetahui apabila terjadi error dan dapat diperbaiki oleh bagian TI. Yang ketiga, aplikasi Recycle adalah aplikasi untuk menghubungi perusahaan untuk pelanggan yang memiliki botol atau kemasan bekas produk PT ABC, sehingga PT ABC dapat mengambilnya dan mendaur ulangnya kembali. Lanjut ke kesimpulan dan saran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu PT ABC dalam memberikan gambaran jelas atas keadaan sistem informasi serta memberikan rencana strategi sistem informasi yang akan digunakan pada perusahaan tersebut. Dari hasil analisis, terlihat bahwa banyak aplikasi yang harus dikembangkan untuk menutupi kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga implementasi dari masing-masing aplikasi harus dilakukan secara bertahap. Tidak hanya dari sisi strategi dan teknologi, diharapkan juga adanya perubahan struktur manajemen di PT ABC. Salah satu hal utama adalah pemisahan bisnis unit TI yang sebelumnya ada di bawah keuangan. Hal ini untuk memperluas tanggung jawab dan ruang gerak TI untuk mengimplementasikan aplikasi tersebut. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya kumpulan data-data yang intinya saja, karena akan mempersingkat waktu penelitian agar tidak berbelit dan akhirnya datanya tidak diperlukan dalam penelitian. Lebih teliti lagi dalam memilih data-data dari internet, karena belum tentu data tersebut bersifat pilot. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sekian, terima kasih.